لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صديق الوعد العمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين حتى يأتيكم اليقين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak melihat keadaan di sekitar kita? Zaman tambah hari tambah berat, manusia tambah hari tambah jauh dari agama. Peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala datang di mana-mana di seluruh dunia, termasuk di negeri kita ini, di tempat kita ini. Semua ini memperingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan manusia ini terus-terusan menginjak-injak agama. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah-musibah kecil sebagai peringatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Dia akan mendatangkan musibah-musibah yang lebih besar lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita di dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 21 yang maknanya, dan sesungguhnya kami meneruskan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih berat di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Al-Sajdah ayat 21. Begitulah manusia, hari tambah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seuntung-untungnya orang yang lalai, masih untung orang yang mau ingat. Seuntung-untungnya orang yang meninggalkan agama, masih untung orang yang masih berpegang kepada agama. Berpeganglah kepada agama apapun yang terjadi. Yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, yang kurang lebihnya akan terjadi suatu zaman yang mana wanita-wanita menjadi binal, laki-laki menjadi berandal. Maka para sahabat radhiyallahu an terkejut dengan perkataan baginda Nabi ini, karena saat zaman sahabat semua wanita taat
dan semua laki-laki adalah soleh. Akan terjadi suatu zaman laki-laki menjadi berandal. Apakah akan terjadi seperti itu, wahai Rasulullah? Tanya para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akan terjadi yang lebih berat dari itu, kata Nabi, yaitu umat Islam tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Jawab baginda Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat radhiyallahu anhu bertambah terkejut, hadirin. Karena waktu itu semua orang pada zaman itu pada ma'ruf nahi mungkar. Yang paling kecil pun mereka habisi. Tetapi baginda Nabi mengatakan bahwa kemaksiatan akan merajalela. Orang yang nahi mungkar sudah tidak ada. Bagaimana bisa terjadi umat Islam meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Tanya para sahabat kepada baginda Nabi. Maka baginda Nabi SAW mengatakan bahwa akan terjadi yang lebih berat dari itu. Apa itu, wahai Rasulullah? Para sahabat radhiyallahu anhu menanyakan kepada baginda Nabi. Kemudian baginda mengatakan akan terjadi yang mungkar dianggap ma'ruf dan yang ma'ruf dianggap mungkar. Maka para sahabat radhiyallahu anhu lebih terkejut lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan peringatan-peringatan ketika hari itu gunung-gunung meletus. Ini adalah peringatan kecil. Orang-orang di sekitarnya mendapatkan debunya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan batu dan apinya. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita dan bagi umat Islam. Kemaksiatan-kemaksiatan dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di mana saja ini, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak ambil peduli, dan kita tidak mau mendakwakan agama, maka kita akan mendapatkan musibahnya. Jadi kalau orang berbuat maksiat, walaupun orang ahli ibadah pun kena, yaitu musibah juga. Maka kita harus peduli bagaimana kita memahamkan agama kepada saudara-saudara kita agar tidak berbuat maksiat. Jika azab Allah Subhanahu wa taala sudah datang, maka yang tidak berbuat mungkar, yang tidak berbuat maksiat pun terkena musibah juga. Bahkan orang yang di masjid pun akan terkena musibah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita membiarkan kemaksiatan-kemaksiatan merajalela di mana-mana. Kita masih berusaha dengan kekuatan kita, dengan hati kita, dengan doa kita, dan paling minimal dengan kerisauan kita. Kalau tidak, maka kita akan mendapatkan dosanya juga. Akan tetapi hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah saja yang bisa mengambil pelajaran. Diceritakan di dalam Al-Quran bahwa ketika orang-orang naik kapal, kemudian di tengah-tengah lautan datanglah angin puyuh dari segala arah, maka mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika diselamatkan sampai daratan, mereka lupa. Mereka merasa daratan ini aman. Mereka mengira tidak akan tenggelam di daratan.
Padahal Allah Subhanahu wa taala berkuasa jika Dia menghendaki. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, meskipun kita di dalam kamar, maka kita bisa tenggelam juga. Seperti yang terjadi di Aceh beberapa tahun yang lalu, ketika orang-orang terlelap di dalam kamar tidur mereka, tiba-tiba datanglah tsunami menghancurkan mereka. Orang-orang yang berada di dekat laut tenggelam oleh laut. Orang-orang yang berada di bawah gunung tertimpa oleh gempa. Orang-orang yang berada di daratan rendah dan jauh dari gunung terlanda oleh banjir. Itulah kalau Allah sudah berkehendak, dimanapun saja musibah akan bisa kita alami, walaupun kita ada di rumah masing-masing. Di mana saja kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga kita, maka kita akan mendapat celaka. Masuk kubur pun tidak akan selamat, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fafiru ilallah inilakum minhu nadhirum mubin, yang artinya maka segeralah kembali kepada Allah, mentaati perintah Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dan Allah untukmu. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 50. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah dunia yang kecil saja sudah cukup untuk menyusahkan kita. Datangnya abu yang sedikit saja sudah menyusahkan kita. Bagaimana dengan huru hara yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, ketika gunung-gunung meletus dan berterbangan seperti kapas, ketika langit pecah, bumi hancur, saat lautan terbakar, bukan daratan tetapi lautan terbakar, hadirin. Maka pada waktu itulah manusia baru sadar betul-betul manusia itu tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu peringatan-peringatan yang Allah berikan di dunia ini baru peringatan kecil, hadirin. Maka kita segera bertobat untuk memperbaiki amalan-amalan kita tiap harinya. Yang sudah baik bertambah baik, yang belum baik kita perbaiki terus sampai akhir hayat kita. Barulah pada waktu itu manusia sadar mengenai bahayanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang maksiat, seluruh umat manusia menanggung deritanya. Bila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab karena kemaksiatan manusia itu. Akan tetapi yang namanya orang dablek, orang yang dungu, orang yang tuli, orang yang bisu, ketika mendapatkan peringatan-peringatan malah tola-tole, tidak paham bahwa semua musibah itu adalah peringatan bagi kita semua. Namun kalau orang itu punya hati yang jernih, otak yang waras, maka dia akan terus berbuat kebaikan untuk bekal akhiratnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari cerita ini harus kita ambil pelajaran, hadirin. Kalau manusia itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja terjadi macam-macam musibah dunia dan akhirat. Maka kinilah waktunya manusia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
pada zaman yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, dahulu ketika datang angin puyuh, para sahabat radhiyallahu an berlarian ke masjid. Lalu mereka berdoa, berteriak-teriak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hari ini umat Islam begitu bodohnya kalau terjadi musibah, musibah mereka bukan malah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka malah menganalisa apa sebabnya gunung meletus, apa sebabnya terjadi gempa, diteliti asbab-asbab, dipelajari, dipikirkan, sampai lupa kepada asbul hazab, yaitu menciptakan segala asbab. Kalaupun dipelajari sebab-sebab gunung meletus, apakah kamu bisa menutup gunung? Kalaupun dipelajari sebab-sebab terjadinya gempa, apakah kamu bisa menghentikan gempa? Kalaupun dipelajari sebab-sebab tsunami, apakah kamu bisa menghadang gelombang lautan? Kalaupun dipelajari sebab-sebab kematian, apakah kamu bisa mempertahankan diri dari kematian? Tidak bisa, hadirin. Ini hanyalah tipuan-tipuan setan untuk mengajak kita supaya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan delurung, tambah dablek, sehingga kita tambah celakanya. Jadi setiap musibah itu peringatan bagi kita agar kita mau berpikir bahwa kita ini tanpa ditolong oleh Allah sedikit pun kita tidak akan bisa apa-apa dan kita akan celaka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh dengan kemuliaan ini kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan untuk umat Islam di negeri kita ini khususnya, karena dari ujung timur sampai ke barat negeri kita dipenuhi dengan musibah-musibah, musibah dari atas, dari bawah, musibah macam-macam, keadaan yang menyusahkan manusia. Betul-betul sudah banyak pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak cepat-cepat tobat, nanti tiba-tiba musibah itu akan datang lebih dahsyat lagi. Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan orang yang mau kembali kepadanya kalau sudah ajal tiba. Segala kebaikan, segala tobat tidak akan diterima kalau sudah ajal tiba. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita berputus asa untuk senantiasa berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan harus kita lakukan semampu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika Dajjal datang, seluruh dunia diobrak-abrik oleh Dajjal. Namun pada waktu itu masih ada 12.000 orang Islam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah Dajjal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini bisa kita ambil kesimpulan, walau seluruh dunia dikuasai oleh Dajjal, tetap ada saja orang-orang Islam. Begitu juga walaupun kerusakan-kerusakan merajalela di mana-mana, tetap ada saja sekelompok orang
yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan agama. Walau bagaimanapun keadaan, semoga termasuk kita, anak cucu kita, tetangga-tetangga kita, dan berkahnya kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, intinya di dalam kehidupan ini jangan sampai kita melupakan Allah dan mengamalkan agama. Karena orang yang tidak amal agama, sebaik apapun ekonominya, rumahnya bagus, tidak pernah kekurangan harta, ketika mereka tidak amal agama, maka akan celaka selama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terjaga dari itu semua, dan Allah bimbing kita untuk senantiasa menggunakan umur sehat kita untuk selalu mengamalkan agama-agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairul